Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan keberlimpahan, selalu syukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiyarso, di channel YouTube Beta Terapi, yang terus membahas tentang berbagai macam terapi dan motivasi. Baik, teman-teman, kali ini kembali saya bicara tentang hipnosis. Ya, kata hipnosis sebetulnya satu proses ya. Proses ketika seseorang masuk pada kondisi hipnosa. Kalau orang-orang sering menyebutnya hipnotis ya. Padahal hipnotis itu adalah orang yang melakukan. Kalau hipnosis adalah proses melakukannya. Sehingga ketika orang yang melakukan ya seorang hipnotis melakukan hipnosis pada kliennya, nah maka klien masuk pada kondisi hipnosa. Teman-teman, seringkali masih ada beberapa yang pemahamannya bahwa ketika orang dihipnosis itu tidak sadar. Ada yang paham bahwa hipnosis itu kondisi tidur. Ya, ada juga yang paham bahwa hipnosis adalah penguasaan atas pikiran seseorang. Nah, dari pemahaman ini menimbulkan hal-hal yang seringkali berdampak negatif. Ya, yang paling sederhana adalah ketika seseorang mau terapi, ya, dengan hipnoterapi, dia takut untuk masuk kondisi hipnosa karena takut ketika nanti dia dihipnosis, nanti dia terkendali oleh terapisnya, nanti dia tidak sadar ya, nanti dia tidur dan bablas gitu. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang kurang pas gitu ya. Ya, wajar sih karena kebanyakan melihat di TV-TV, melihat di stage hipnosis ya, di panggung, berbagai pertunjukan yang memperlihatkan seolah bahwa hipnosis adalah kondisi yang seperti tadi yang saya sebutkan gitu. Sehingga timbul persepsi bahwa kondisi hipnosa adalah kondisi ketidaksadaran. Nah, sebetulnya bagaimana itu? Ketika seseorang terhipnosis ya atau masuk kondisi hipnosa, ya kalau teman-teman belajar tentang ilmu hipnosis hipnoterapi yang benar ya, yang tepat ya, teman-teman baru bisa menemukan bahwa kondisi hipnosis adalah kondisi kesadaran penuh. Bisa dikatakan orang yang terhipnosis adalah orang yang sangat sadar, orang yang sangat terfokus pada satu hal. Sehingga saking terfokusnya pada satu hal, ya klien tersebut mengabaikan yang lain. Contohnya ketika kita sedang tertegun melihat sesuatu, ya artinya sedang terfokus pada satu hal, kita pasti akan mengabaikan kanan kiri, ya apalagi belakang, ya pasti akan terabaikan. Kenapa? Karena sangat fokusnya pada satu hal. Ya, contoh lagi ketika kita sedang beribadah ya, kalau yang muslim sedang sholat, kita bisa terfokus pada apa yang sedang kita kerjakan, yaitu kita menghadap Sang Pencipta. Ketika kita fokus membaca bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ya saat sholat, nah kita pasti akan mengabaikan yang lain. Kita pasti akan membiarkan apapun yang ada di sekitar kita, karena kita hanya terfokus pada satu fokus. Nah, yang jadi pertanyaan pada saat kita sholat, apakah kita terfokus atau pikiran kita kemana-mana? Nah, ini tergantung tadi ya, teman-teman semuanya, apakah kita bisa khusyuk atau belum bisa. Nah, namun kembali lagi pada konteks pembahasan tentang kondisi hipnosa tadi ya, ketika seseorang dihipnosis masuk kondisi hipnosa,
berarti dia sedang dalam kondisi sangat fokus. Ya. Berarti bukan kondisi ketidaksadaran, bukan tidur ya, dan apalagi tadi penguasaan terhadap sesuatu gitu. Karena pada saat orang terfokus, artinya dia sangat fokus pada apa yang sedang dia perhatikan ya. Pada saat dia sangat fokus memperhatikan satu hal, berarti dia hanya fokus memperhatikan hal tersebut. Pada saat dia terfokus pada satu hal, maka dia hanya mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh terapisnya. Nah, yang pasti kondisi hipnosis bukan kondisi tidur. Karena ketika seseorang tidur, artinya dia tidak terfokus sama sekali. Nah, kalau orang sedang dilakukan terapi dengan hipnosis, terus dia masuk kondisi tidur, ya artinya sugesti yang diberikan tidak akan bisa sampai ke pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman, pemahaman sederhana tentang hipnosis, hipnosa, dan hipnotis, ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pemahaman yang benar. Ketika orang mengatakan hipnotis, berarti orang yang melakukan. Ya, ketika mengatakan hipnosis adalah proses melakukannya, dan pada saat orang masuk pada kondisi terhipnosis tadi, namanya kondisi hipnosa. Nah, kalau hipnoterapi itu apa? Hipnoterapi adalah terapi-terapi yang digunakan untuk klien melalui metode hipnosis tadi. Sehingga teman-teman semuanya, pemanfaatan keilmuan hipnosis ya, ini sangat luar biasa teman-teman. Ketika kita menggunakannya dengan benar. Ya, sayangnya masih ada orang-orang praktisi ya yang menggunakannya untuk permainan, untuk games yang terlalu ekstrim. Nah, harapannya ini tidak terjadi ketika kita terlalu tadi ya menggunakan pikiran bawah sadar klien untuk bermain-main. Padahal kondisi orang terhipnosis atau kondisi hipnosa adalah kondisi yang sangat perlu kita hargai. Sangat perlu kita benar-benar jaga kondisi itu. Kenapa? Ini software pikiran ya. Ini tentang program pikiran. Ketika seseorang masuk pada kondisi hipnosa, artinya orang tersebut benar-benar mau mengikuti apa yang kita sampaikan sesuai dengan sugestinya. Nah, dan ini sangat berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dalam dirinya. Sehingga tadi ketika saya mengatakan bahwa hipnosis bukanlah pengendalian seseorang ya pada klien, namun justru lebih pada bagaimana seorang terapis bisa membantu klien ya menyampaikan informasi masuk ke bawah sadar sehingga klien tersebut bisa mencapai harapan yang diinginkan. Nah, payahnya tadi pada saat sugesti-sugesti yang diberikan itu sugesti yang bisa dikatakan nggak ada gunanya. Contohnya disugesti ketika melihat mie jadi mual. Nah, ini ya tujuannya bagus mungkin ya, tujuannya bagus supaya tidak makan mie itu. Namun efek dari pemberian sugesti itu bisa berdampak pada hal yang lain. Ada lagi ketika disugesti setiap kali melihat satu benda, dia akan melihat hantu misalnya. Nah, ini kan tadi ya mengubah tadi pemaknaan atau pembacaan pikiran ya dengan sugesti tadi yang dilakukan pada klien sehingga seseorang bisa menimbulkan tadi pemaknaan baru yang nggak sesuai dengan kondisi real. Nah, teman-teman semuanya, harapannya pemanfaatan hipnosis ini benar-benar sesuai
dengan manfaatnya, digunakan sesuai dengan kebutuhan, masih banyak cara-cara yang luar biasa ya untuk menggunakan ilmu hipnosis hipnoterapi ini dengan apik, dengan elegan, dan pastinya dengan manfaat yang luar biasa. Ya, misalnya penggunaan hipnosis untuk membantu mengurangi rasa pada saat anak dihitan. Misalnya penggunaan hipnosis atau hipnoanestesia untuk membantu pada saat pasien dilakukan tindakan medis. Nah, apalagi bisa membantu pada saat persalinan seorang ibu yang akan melahirkan dan mengalami tadi kesakitan, dan kita bisa bantu dengan hipnosis. Dan masih banyak lagi, seperti membantu orang yang pengen berhenti merokok, bisa kita hentikan, kita bantu dengan hipnosis. Seorang anak yang belum termotivasi dengan sendirinya untuk belajar, bisa kita bantu ya, supaya rajin belajar dengan sendirinya. Seorang anak yang masih kecanduan game, ya, yang masih terfokus pada gamenya, nah, bagaimana biar dia terfokus pada pelajarannya? Ini akan sangat luar biasa. Seorang anak yang nggak doyan nasi, biar dia kembali doyan nasi. Banyak sekali teman-teman pemanfaatan keilmuan hipnosis hipnoterapi ini ketika kita memilih ya mana yang manfaat dan mana yang sia-sia. Kalau hanya untuk lucu-lucuan ngapain gitu? Saya bilang ngapain sih bermain hipnosis hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk lucu-lucuan, hanya untuk keren-kerenan. Menurut saya itu hal yang sia-sia. Kenapa? Karena masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Harapannya ini menjadikan penguatan ya untuk kita semuanya dan menjadikan perluasan wawasan baik untuk teman-teman yang membutuhkannya, ya, terutama tadi terkait dengan apa itu hipnosis, terus bagaimana penggunaannya, dan seperti apa sebetulnya hipnosis itu sendiri. Teman-teman, saya yakin teman-teman sudah sering belajar dan sudah sering mendengarkan hal ini, namun mari kita terus pelajari, kita terus perdalam, pemahamannya kita perkuat ya. Ya, saya memang sengaja seringkali saya menyampaikan berulang kali, saya menyampaikan di beberapa video juga hal yang hampir serupa. Tujuannya adalah tadi ya, menguatkan pemahaman yang betul tentang hipnosis hipnoterapi. Kalau bukan kita sebagai praktisi hipnosis hipnoterapi yang kembali memberikan hal-hal yang positif ya, yang mengembalikan keilmuan ini berada pada koridor yang benar, siapa lagi? Ini harapannya teman-teman semuanya, manfaat, manfaat, manfaat. Baik teman-teman, tetap semangat untuk belajar dan pastinya teman-teman terus sehat ya, dan terus melangkah dengan mantap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.